This video will start on 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Pertama-tama, tak lupa aku ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini aku masih diberi nikmat berupa kesehatan dan dapat berjumpa kalian lagi dengan membuat video ini. Kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit membagikan tips and trik untuk kalian yang mungkin sedang mengalami fase dimana kalian tuh tidak mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Nah, ini menurut pengalaman pribadi aku ingin membagikan sedikit tips and trik mengenai gimana sih cara mengatasi hal tersebut. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Mari kita ke step yang pertama. Oke, untuk step yang pertama, menurut aku di sini kalian harus memulai untuk memahami diri kalian sendiri. Maksudnya memahami yang seperti apa? Aku kasih contoh seperti belajar ya. Nah, di dalam belajar ini kalian itu pahamnya atau enaknya tuh belajar teknik seperti apa, melalui mendengarkan, melihat, atau berbicara dan sebagainya, mengamati atau bagaimana. Karena menurut aku dengan kalian memahami diri kalian sendiri itu akan memudahkan untuk kalian mencapai sesuatu yang kalian inginkan atau sesuatu yang sudah kalian rencanakan begitu. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau memahami diri sendiri ini tidak perlu atau tidak hanya khusus dalam belajar saja, tetapi bisa dalam hal yang lain, seperti kedepannya kalian mau seperti apa, atau aku ini orangnya seperti apa sih, kalau aku orang seperti ini, aku sebaiknya melakukan seperti apa, begitu. Oke, step yang kedua menurut aku adalah identifikasi kemampuan diri kalian itu seperti apa. Karena menurut aku mengidentifikasi kemampuan diri kita itu dapat satu langkah mendekatkan kepada sesuatu yang kalian impikan atau kalian cita-citakan. Nah, aku kasih contoh di sini. Aku mengidentifikasi diriku sendiri bahwa aku ini cakap dalam berbicara begitu ya. Nah, jadi aku mengasah kemampuanku untuk berusaha menjadi seorang public speaking yang baik dan benar seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau mengidentifikasi kemampuan diri sendiri ini tidak hanya seputar soft skill, tapi juga bisa hard skill. Yang penting kalian tuh tahu gitu, kalian tahu kemampuan kalian tuh ada di mana gitu. Menuju tips yang ketiga menurut aku yaitu to-do list. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah melakukan ini ya. Jadi di sini nanti kita itu membuat seperti jadwal atau rangkaian kegiatan apa saja yang ingin kita lakukan. Nggak cuma kegiatan aja tapi juga bisa yang lain, karena menurutku to-do list ini membantu banget dalam memanage diri kita sendiri agar jadwal kita itu tidak berantakan gitu guys. Lalu tips yang keempat menurut aku yaitu menebar kebaikan. Nah, menebar kebaikan ini contoh kecilnya tuh seperti menebar ilmu dan sebagainya gitu. Karena menurut aku dari tips yang 3 tips ini tadi itu ada hubungannya dengan tips yang keempat. Karena sesuatu apapun yang sudah kalian rencanakan begitu besarnya, kalau kalian tuh nggak ada menebar kebaikan sekecil pun, sebutir nasi pun sekecil kayak gini tuh ya, itu menurut aku tuh percuma guys, kayak sia-sia gitu. Jadi biar berkah juga, alangkah baiknya kalau kita tuh sesama menebarkan kebaikan begitu. Menuju tips yang kelima menurut aku adalah berbakti kepada orang tua. Jadi teman-teman, berbakti kepada orang tua ini juga merupakan poin yang penting di sini, karena sesuatu apapun yang kita udah plan dari lama dan dari jauh, kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita itu rasanya seperti hampa dan sia-sia begitu ya. Oke, dan terakhir tips yang keenam yakni mendekatkan diri kepada Tuhan. So, teman-teman, dari ke-6 tips ini, mungkin menurut aku tips yang ke-6 ini adalah tips paling penting sebelum berbakti kepada orang tua dan sebelum menebar kebaikan. Karena kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, rencana apapun yang kita lakukan itu pasti akan
berserakan dan tidak sesuai rencana awal. Karena apapun yang menetapkan itu Allah atau Tuhan kalian ya, bukan kalian. Kalian tuh hanya bisa berencana, tapi yang menetapkan hasilnya itu adalah Allah, begitu. Oke, jadi itu adalah sedikit tips and trick dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mungkin melihat video ini, dan aku ingin mengucapkan terus semangat untuk kalian yang mungkin belum dapat atau belum bisa mencapai sesuatu yang kalian impikan atau kalian rencanakan itu. Karena menurut aku, sesuai dengan pengalaman pribadiku, kegagalan yang kalian alami hari ini itu pasti membuahkan hasil yang sangat istimewa dan sangat besar di kemudian harinya. Dan hikmahnya tuh pasti ada, guys. Nah, hikmahnya itu mungkin tidak kalian rasakan hari ini, tetapi kalian akan merasakan hikmah dan hasilnya itu beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun ke depan. Oke, teman-teman, kita sudah ada di akhir video. Tapi sebelum video penutup dari aku, setelah ini aku akan sedikit menampilkan cuplikan video penutup dari dosen pengampu aku, yaitu Bu Nikmah. Semoga dari cuplikan video ini kita dapat mendapatkan sebuah motivasi dan semangat untuk menggapai cita-cita kita, untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, dan semangat menjalani hari-hari seperti biasanya. Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi. Oke guys, aku rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Dadah.